Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dimai Abdiliyah, NIM 201999023. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana masih memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan sehingga kita masih bisa beraktivitas dan menjalankan kegiatan lainnya. Kemudian sholawat beserta salam tak bosannya kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yaitu dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalunya kita bersolawat kepada beliau, kita mendapat syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penerapan model pembelajaran ADI dalam pembelajaran PJOK. Sebelumnya yang saya hormati yaitu dosen pengampuh mata kuliah model dan desain pembelajaran, yaitu Bapak Dr. Damra MPD dan Ibu Dr. APT Hastria Effendi Enfram Aifo. Langsung saja di sini, dalam pembelajaran dan pendidikan seiring dengan berkembangnya pendidikan dan sistem pendidikan di Indonesia, seluruh elemen masyarakat yang utama yang terkait langsung dengan pendidikan dituntut untuk lebih kreatif dan profesional untuk mengembangkan pendidikan. Selain itu, para pelaku pendidikan diharapkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan bersamaan dengan kebutuhan dan tantangan pendidikan. Untuk itulah pengetahuan dan model desain ini ataupun model desain pembelajaran menjadi penting untuk diketahui sebagai calon pendidik. Model dan desain pembelajaran memiliki fungsi yang beragam dan tujuan yang sama agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui proses yang disebut yaitu pembelajaran. Tanpa pembelajaran, tujuan pendidikan mustahil akan tercapai. Kemudian, kegiatan proses pembelajaran diselenggarakan sebagai suatu usaha sadar yang terencana sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga menjangkau ranah-ranah dari hasil pembelajaran tersebut. Dan istilah model dapat kita artikan sebagai tampilan grafis ataupun prosedur kerja yang teratur secara sistematis serta mengandung pemikiran yang bersifat uraian, penjelasan ataupun berikut sasarannya. Kemudian uraian atau penjelasan tersebut menunjukkan bahwa suatu model desain pembelajaran menyajikan bagaimana suatu pembelajaran dibangun atas dasar teori-teori seperti belajar, pembelajaran, psikologi, komunikasi, sistem dan sebagainya. Dan juga desain pembelajaran diartikan sebagai rancangan yang di dalamnya berbentuk rangkaian prosedur sistematis yang mencakup seluruh proses pembelajaran dari awal hingga akhir pembelajaran dengan mengkolaborasikan teori, model, dan media pembelajaran sesuai materi sehingga menghasilkan perangkat pembelajaran. Model pembelajaran ataupun desain pembelajaran terdapat beraneka ragam jenis yang dari masing-masing model pengembangan desain pembelajaran mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dengan adanya beraneka ragam jenis model pengembangan desain pembelajaran, model desain pembelajaran yang sesuai dengan ilmu dan pengetahuan yang mereka bina. Model-model pengembangan desain pembelajaran yang sudah ada selalu mengalami perubahan ataupun mengalami inovasi. Hal ini memberikan inspirasi bagi para ahli pendidikan untuk mengembangkan model-model desain pembelajaran yang sudah ada dan menciptakan model-model turunan dari model pembelajaran yang sudah ada. Kemudian tujuan dari model dan desain pembelajaran itu adalah untuk mencapai solusi terbaik dalam memecahkan masalah dan memanfaatkan sejumlah informasi yang tersedia. Dengan demikian, suatu desain muncul karena kebutuhan manusia untuk memecahkan persoalan tersebut, yang dimana dalam persoalan saat menyampaikan pembelajaran. Melalui suatu desain, orang bisa melakukan langkah-langkah yang sistematis untuk memecahkan persoalan yang dihadapinya. Sebenarnya banyak model-model desain pembelajaran yang dikemukakan oleh para ahli, akan tetapi dalam video ini
Saya akan membahas secara singkat tentang model dan desain pembelajaran model ADI, yang mana model ADI ini menuntut teori model desain sistem instruksional, karena model ini merupakan model yang bersifat sistematis, yang mana desain instruksional itu merupakan sebuah sistem prosedur dalam program pengembangan pendidikan dan pelajaran yang bersifat konsisten dan reliable. Kemudian kita masuk kepada pengertian model desain pembelajaran model ADI tersebut, yang mana desain pembelajaran yang bersifat lebih generik adalah yaitu dengan adanya analisis, desain, develop dan implement dan evaluate ataupun evaluasi. ADI ini muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Molenda. Salah satu fungsi dari ADI ini yaitu menjadi pedoman dalam pembangunan perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Pembelajaran model ADI ini merupakan pembelajaran yang efektif dan efisien, serta prosesnya yang bersifat interaktif, di mana hasil evaluasi setiap fase dapat membawa pengembangan pembelajaran ke fase yang sebelumnya. Dan hasil akhir dari suatu fase merupakan produk awal bagi fase berikutnya. Kemudian model ADI ini adalah jembatan antara peserta didik, materi, semua bentuk media yang berbasis teknologi dan bukan teknologi. Model ini mengasumsikan bahwa cara pembelajaran tidak hanya menggunakan pertemuan kuliah, buku, teks, tetapi memungkinkan untuk menggabungkan belajar di luar kelas dengan teknologi ke dalam materi pembelajaran. Artinya, model ini memastikan pengembangan instruksional yang dimasukkan untuk membantu pendidik dalam mengembangkan instruksi yang sistematis. Hal ini digunakan untuk membantu pendidik mengatur proses pembelajaran yang dilakukan, penilaian hasil belajar peserta didik. Adapun model ADI ini disarankan dengan 5 proses belajar, yang mana yang pertama yaitu analisis, yang kedua desain atau perancangan, yang ketiga yaitu development ataupun pengembangan, dan yang keempat yaitu implementasi, dan yang kelima yaitu evaluasi atau umpat balik. Adapun kelebihan dan kekurangan model ADI ini yaitu dimana kelebihannya yaitu sederhana dan mudah dipelajari serta strukturnya yang sistematis. Seperti kita ketahui bahwa model ADI ini terdiri dari 5 komponen tadi yang terstruktur secara sistematis. Artinya dari tahapan yang disampaikan pada tahap kelima dapat pengaplikasian harus secara sistematik, tidak diurutkan secara acak ataupun tidak memilih mana yang menurut kita inginkan terlebih dahulu. Dan adapun kekurangan dari model ADI ini, yang mana kekurangannya dalam tahap analisis memerlukan waktu yang lama, dan dalam tahap analisis ini pendesain atau pendidikan diharapkan mampu menganalisis 2 kelompok dari siswa terlebih dahulu dengan membagi analisis menjadi 2, yaitu analisis kinerja dan analisis kebutuhan. Dan selanjutnya kita masuk kepada intinya, yaitu penerapan model ADI ini dalam pembelajaran PJOK, yang mana pembelajaran PJOK yaitu suatu mata pembelajaran yang mempunyai fungsi aspek tubuh secara maksimal, yang di dalamnya memuat pengetahuan, sikap, dan gerak yang ditanamkan untuk konsep diri yang baik. Dapat kita ketahui juga bahwa pembelajaran PJOK yaitu pembelajaran yang dilakukan ataupun yang dibuat melalui gerak yang dapat meningkatkan kemampuan ke arah afektif, kognitif, dan fisikomotor bagi peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran tersebut. Adapun langkah-langkah model ADI dalam pembelajaran PJOK yang sudah kita bahas di atas tadi juga, yaitu yang pertama analisis, di mana analisis tersebut merupakan tahap pertama yang harus dilakukan seorang pengembangan pembelajaran PJOK ataupun guru PJOK, dan ada 3 segmen yang harus dianalisis, yaitu siswa, pembelajaran PJOK tersebut, serta media untuk menyampaikan bahan ajarnya, materi dalam pembelajaran PJOK. Langkah-langkah dalam tahap analisa ini setidaknya adalah menganalisis siswa, menentukan materi ajar pembelajaran PJOK,
dan menentukan standar kompetensi ataupun goals yang akan dicapai saat setelah mempelajari pembelajaran PJOK tersebut. Dan ketika menentukan media yang diperlukan serta seperti misalnya buku cetak PJOK ataupun LKS, misalnya pada materi bulu tangkis, dan sarana dan prasarana seperti lapangan, net, dan yang paling utama yaitu raket. Dan pada tahap analisis ini melalui 2 tahap juga, di mana ada analisis kinerja, yang mana analisis kerja dilakukan mengetahui dan mengklarifikasi apakah masalah kinerja yang dihadapi memerlukan solusi berupa penyelenggaraan program pembelajaran ataupun perbaikan manajemennya. Contohnya yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan dan keterampilan menyebabkan rendahnya kinerja individu dalam organisasi ataupun dalam pembelajaran tersebut. Hal ini diperlukan solusi berupa penyelenggaraan program pembelajaran. Yang kedua yaitu rendahnya motivasi ataupun berpartisipasinya atau kebosanan dalam menerjemahkan solusi perbaikan kualitas manajemen. Misalnya interaksi terhadap prestasi kerja dan rotasi dan formasi serta penyediaan fasilitas yang memadai. Kemudian kita masuk pada analisis kebutuhan, di mana analisis kebutuhan ini merupakan langkah yang diperlukan untuk menentukan kemampuan atau kompetensi yang perlu dipelajari oleh siswa untuk meningkatkan kinerja ataupun prestasi belajarnya. Kemudian kita masuk kepada langkah yang kedua, yaitu desain, di mana desain juga disebut dengan perancangan, yaitu yang kita lakukan dalam tahap desain ini. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran PJOK, yang mana ada SMART, yang mana spesifik, measurable, applicable, dan realistic. Selanjutnya, menyusun tes, di mana tes tersebut harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan tadi. Kemudian, tentukanlah strategi pembelajaran dalam pembelajaran PJOK. Guru bisa memilih strategi apa yang digunakan dalam pembelajaran PJOK tersebut dalam menyampaikan materi kepada siswa. Dan kemudian media yang tepat yang seharusnya seperti apa untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Selain itu dipertimbangkan pula sumber-sumber pendukung lainnya, misalnya sumber belajar yang relevan, lingkungan belajar, seperti apa seharusnya atau baiknya pada pembelajaran di luar ataupun di lapangan, dan lain-lainnya. Semua itu tergantung dalam suatu dokumen yang bernama blueprint yang jelas dan terinci. Kemudian desain merupakan langkah kedua dari model desain pembelajaran tadi ini, yaitu yang pertama, intinya dari langkah analisis mempelajari masalah, kemudian menemukan alternatif solusinya yang berhasil diidentifikasi melalui langkah analisis kebutuhan tadi. Kemudian langkah yang penting perlu dilakukan untuk menentukan pengalaman pembelajaran yang perlu dimiliki oleh siswa selama mengikuti aktivitas pembelajaran PJOK. Kemudian langkahnya harus mampu menjawab pertanyaan apakah program pembelajaran PJOK dapat mengatasi masalah kesenjangan kemampuan siswa. Kemudian kesenjangan kemampuan di sini adalah perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh siswa dengan kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh siswa tersebut. Adapun contoh pertanyaannya yang mana siswa tidak mampu mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan setelah mengikuti pembelajaran PJOK. Kemudian siswa hanya mampu mencapai tingkat kompetensi 60% dari standar kompetensi yang telah digariskan. Pada saat melakukan langkah ini perlu dibuat pertanyaan-pertanyaan, diantaranya sebagai berikut, seperti contoh, kemampuan dan kompetensi khusus apa yang harus dimiliki oleh siswa setelah menyelesaikan program pembelajaran PJOK. Yang kedua, indikator apa yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan siswa dalam mengikuti program pembelajaran PJOK. Dan kemudian, peralatan atau kondisi bagaimana yang diperlukan oleh siswa agar dapat melakukan unjuk kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap setelah mengikuti pembelajaran PJOK. Dan terakhir yaitu bahan ajar dan kegiatan seperti apa yang dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran PJOK. Selanjutnya kita masuk kepada yang ketiga, yaitu development, yaitu yang mana juga disebut dengan pengembangan.
Pengembangan adalah proses mewujudkan yang sudah dibahas tadi, yaitu blueprint alias desain tadi menjadi kenyataan, di mana artinya jika dalam desain diperlukannya suatu software berupa multimedia pembelajaran, maka multimedia tersebut harus dikembangkan. Satu langkah penting dalam tahap pengembangan adalah uji coba sebelum diimplementasikan. Tahap uji coba ini memang merupakan bagian dari salah satu langkah ADI, yang mana evaluasi pengembangan merupakan langkah ketiga dalam mengimplementasikan desain sistem pembelajaran ADI. Dengan kata lain, mencakup kegiatan memilih, menentukan metode, media, serta strategi pembelajaran PJOK yang sesuai untuk digunakan dalam penyampaian materi substansi program. Dalam melakukan langkah pengembangan, ada dua tujuan penting yang perlu dicapai, yang mana yang pertama yaitu memproduksi dan merevisi bahan ajar yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran PJOK yang telah dirumuskan sebelumnya. Kemudian memilih media dan kombinasi media terbaik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran PJOK. Adapun pada tahap ini juga memerlukan beberapa pertanyaan, yang mana pertanyaan yang pertama, bahan ajar seperti apa yang harus dibeli ataupun yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran PJOK. Yang kedua, bahan ajar seperti apa yang harus disiapkan untuk memenuhi kebutuhan siswa yang unik dan spesifik. Dan yang ketiga yaitu bahan ajar seperti apa yang harus dimodifikasi sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa yang unik dan spesifik dalam pembelajaran PJOK tersebut. Kemudian yang terakhir, bagaimana kombinasi media yang diperlukan dalam menyelenggarakan program pembelajaran PJOK. Kemudian kita masuk yang keempat, yaitu implementation, yaitu yang mana implementasi ataupun eksekusi. Implementasi ini adalah langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang sedang kita buat tadi. Artinya pada tahap ini semua yang telah dikembangkan, diinstal ataupun diset sedemikian rupa sesuai dengan peran ataupun fungsinya agar bisa diimplementasikan. Dan implementasi atau penyampaian materi pembelajaran merupakan langkah keempat dari model desain sistem pembelajaran AD ini, yang mana tujuan utama dalam langkah ini yaitu yang pertama membimbing siswa untuk mencapai tujuan ataupun kompetensi dalam pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua, menjamin terjadinya pemecahan masalah, solusi, dan mengatasi kesenjangan hasil belajar yang dihadapi oleh siswa pada proses pembelajaran PJOK. Kemudian memastikan bahwa pada akhir program pembelajaran siswa perlu memiliki kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan setelah mempelajari pembelajaran PJOK tadi. Di sini ada juga berupa pertanyaan, yang mana pertanyaannya itu yang pertama yaitu metode pembelajaran seperti apa yang paling efektif untuk digunakan dalam penyampaian bahan atau materi pembelajaran PJOK. Yang kedua, upaya atau strategi seperti apa dilakukan untuk menarik dan memelihara minat siswa terhadap mampu memutuskan perhatian terhadap penyampaian materi dan substansi pembelajaran yang disampaikan dalam pembelajaran PJOK. Dan kita masuk yang kelima, yaitu yang terakhir, evaluation, di mana di sini evaluasi ini yaitu proses untuk melihat apakah sistem pembelajaran yang sedang dibangun berhasil sesuai dengan harapan awal atau tidak. Sebenarnya tahap evaluasi ini bisa terjadi pada setiap 4 tahap di atas, di mana evaluasi yang terjadi pada setiap 4 tahap di atas itu dinamakan dengan evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang terjadi pada proses pembelajarannya karena tujuan untuk kebutuhan revisi. Evaluasi merupakan langkah terakhir dari model desain pembelajaran tadi ini. Kemudian evaluasi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk memberikan nilai terhadap program pembelajaran PJOK tersebut, di mana evaluasi terhadap program pembelajaran bertujuan untuk mengetahui beberapa hal. Yang pertama yaitu sikap siswa terhadap kegiatan pembelajaran PJOK secara keseluruhan. Yang kemudian kedua, peningkatan kompetensi dalam diri siswa yang merupakan dampak dan keikutsertaan dalam program pembelajaran PJOK.
Kemudian yang ketiga, keuntungan yang dirasakan oleh sekolah akibat adanya peningkatan kompetensi siswa setelah mengikuti pembelajaran PJOK. Dan di evaluasi ini pun juga ada beberapa pertanyaan yang mana langkah-langkahnya yaitu apakah siswa menyukai program pembelajaran PJOK yang mereka ikuti selama ini. Yang kedua, seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh siswa dalam mengikuti program pembelajaran PJOK. Kemudian seberapa jauh siswa dapat belajar tentang materi dan substansi pembelajaran PJOK yang diajarkan oleh guru. Kemudian seberapa besar siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dipelajari dalam pembelajaran PJOK. Dan kemudian yang terakhir yaitu seberapa besar kontribusi program pembelajaran PJOK dilaksanakan terhadap prestasi belajar siswa. Kemudian implementasi model desain sistem pembelajaran AD ini yang dilakukan secara sistematik yang dapat diharapkan dapat membantu seorang perancang program ataupun guru dan instruktur dalam menciptakan program pembelajaran PJOK yang efektif, efisien, dan menarik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran AD ini sangat membantu dalam merancang program pembelajaran mengajar dengan menggunakan berbagai jenis media. Model ini menggunakan beberapa langkah seperti yang sudah saya sebutkan di atas tadi, yaitu analisis, desain, pengembangan, dan implementasi dan evaluasi. Semua langkah ini berfokus untuk menekankan atau pengajaran kepada peserta didik dengan berbagai style belajar dan kontroversi belajar yang dimana peserta didik diwajibkan untuk melakukan interaksi dengan lingkungan mereka dan tidak secara pasif menerima informasi tersebut. Demikian materi saya dalam video ini. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya banyak-banyak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.